kali ini Tikers, kita topiknya yaitu rumah sakit asing masuk Indonesia, bagaimana nasib pasien BPJS? Iya, gimana tuh? Karena kan, karena kan, Nah, gimana tuh? Soalnya ini kan berarti rumah sakit internasional ya kan? Yes. Apakah BPJS bisa masuk nih? Bisa berlaku. Bisa berlaku di sana. Karena kalau misalkan enggak, berarti nggak rata dong. Jadi yang kaya-kaya doang masa yang bisa. udah gitu masuk rumah sakitnya harus bahasa English. Iya, kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris gimana? Nggak Terus, bisa bahasa kan Inggris. karena memang Cut bisa dibilang kan rumah sakit asing ini kan salah satu oleh-oleh dari Presiden Prabowo Iya. ketika ke Uni Eropa kemarin kan dia Yes. membuka investasi Yes. begitu. Katanya rumah sakit asing nanti bisa dibangun di Indonesia walaupun kayaknya ini sebenarnya udah lama sih perbincangan seperti ini. Tapi lebih lengkapnya Yes. lagi kita langsung bersama redaktur pelaksana Detik Health ada Prof Uyung. Selamat sore Mas Uyung. Selamat sore Mas Uyung. Ini kita mau ngomongin rumah sakit sehat kan tapi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kayaknya sehat. sehat. Kayaknya sehat. Kenapa kayaknya? Yang penting kayaknya gitu. ya kan. Yang penting kayaknya Yang penting kelihatannya kelihatannya sehat. sehat. Jadi gimana nih sejauh mana nih wacana masuknya rumah sakit asing ini tuh dibahas? Udah berarti udah berapa persen nih kira-kira? Sudah ada regulasinya yang pasti. Jadi Udah. ya benar bukan sesuatu yang baru sebenarnya, cuman memang belum banyak yang tahu bahwa memang regulasinya memungkinkan rumah sakit asing untuk buka cabang atau perwakilan di sini, beroperasi di sini gitulah intinya. Yang modalnya 100% asing kayak gitu loh. Kalau yang sifatnya partnership rumah sakit lokal Kan partneran ada dengan ya. internasional atau berjejaring kayak gitu kan sebenarnya udah banyak. Dari dulu juga sudah banyak. Nah, yang benar-benar 100% dimiliki oleh asing itu kan baru tahun 2021-an gitu kan ada perpresnya yang mengatur soal itu. Kayak gitu. Oke. Tapi ini menjadi pro kontra nggak sih Mas di masyarakat? Pastinya jadi pro dan kontra gitu. Pronya adalah ya jadi banyak pilihan kan. Jadi ya orang kan macam-macam ya, ada yang mampu, ada yang kurang mampu kayak gitu. Nah, yang mampu biasanya kan kalau berobat pada keluar negeri. Nah, daripada jauh-jauh keluar negeri, ongkosnya mahal, terus kemudian ya yang dikhawatirkan devisanya kan keluar kan. Nah, kenapa enggak dibolehin buka di sini, toh nanti kan pekerjanya orang sini juga kayak gitu, duitnya tetap di sini kayak gitu. Duitnya muter di Tetap sini. kayak gitu. Tapi jadi ini agak fokusnya ke pekerjanya berarti tetap orang Indonesia, Ya walaupun rumah pastinya sakitnya asing. ada Aturannya. ada regulasi yang mengatur bahwa sumber daya manusianya juga ada dari lokal juga kan, nggak semuanya dari asing. Oh, jadi bisa setengah-setengah kali ya, setengah asing, Persisnya seperti apa saya juga nggak hafal, tapi pastinya ada regulasi yang mengatur soal itu. Jadi nggak semuanya dari Asing. setengah. Soalnya kan ya Kalaupun enggak ya minimal tukang parkirnya kan pasti orang lokal kan, nggak mungkin bawa dari sana. Iya. Enggak, kan sekarang udah pakai tap Oh iya. kartu, ya udah nggak penjaga ada. parkirnya berarti yang nge-tap-nya atau keamanannya bisa ya kan. Bisa. Berarti tadi Mas Yu juga sempat bilang sebelum masuk ke kontranya Mas. Ya memang masyarakat Indonesia ini sejauh ini paling sering tuh berobat ke Penang ya Mas Penang, ya. Sama Singapura Mas ya. Penang, Penang, Singapura. Turki, Arab Turki juga? Saudi, Oh ya. Di Turki kan banyak tuh Korea. ginian rambut. Banyak. Iya tuh. Dan itu Banyak. angkanya nggak sedikit ya Mas. Gede, triliunan gitulah per tahun gitu. Ya sampai ada iklannya juga kan di kedutaan itu yang berobat lebih murah di bla 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 gitu. iya. Malaysia ada tuh. Iya, tapi Dan itu katanya lokasinya kan nggak sampai 1 kilometer dari Kementerian Kesehatan itu. Miris sekali ya. agak sedih ya. Bahkan sebenarnya jadi dalam tanda kutip paket wisata gitu. Setahu gue ya. Jadi Paket wisata. Artinya demand-nya ada gitu loh. Jadi kalau Iya, misalnya iya. memang mereka mau buka di sini ya pasti ada pasarnya gitu. Iya, tapi kan kalau misalkan mungkin orang-orang sekalian liburan, bawa keluarga. Iya, ya bisa kan? gitu. Soalnya- Kalau kontranya apa Mas? Iya, Kontranya Mas. kontranya apa nih, Mas? Kontranya ya pasti banyak juga, salah satunya juga terkait dengan dikhawatirkan juga nanti akan ada gap kan, maksudnya kalau misalnya memang kualitasnya berbeda, ada kenapa kok rumah sakit internasional laku kayak gitu ya, mestinya ada sesuatu yang lebih bagus daripada yang tidak internasional kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti terus kemudian yang berkembang adalah yang bagus doang, yang tidak terlalu bagus, yang notabene melayani kalangan menengah ke bawah kayak gitu, takutnya nggak berkembang. Walaupun di sisi lain juga sebenarnya ini jadi tantangan juga. Ada standar yang bisa jadi pembanding nih loh, kamu masa mau gitu-gitu terus kayak gitu kan Iya, sebenarnya sebenarnya. satu hal. Tapi kalau misalnya itu tidak diregulasi ya
gampangnya gini deh, kalau misalnya ada dokter bagus gitu misalnya atau perawat bagus gitu. Misalnya yang di sini gajinya pas-pasan segitu-segitu aja, yang sini menawarkan gaji dolar kayak gitu misalnya. Apa ya bukan tidak mungkin kan terus berpikir ke sini semua, jadi ya kebagian Iya. yang sisa-sisaan kayak gitu. Itu kan juga memperlebar gap. Itu salah satu yang dikhawatirkan kalau tidak diregulasi dengan oke gitu. Dan soal BPJS apakah sudah ada Iya. omongan Mas? BPJS itu sebenarnya ada regulasi yang mewajibkan rumah sakit punya kuota untuk melayani pasien, Pasien BPJS. BPJS kayak gitu. Oke. Jadi harusnya sih nggak ada masalah selama regulasinya dipatuhi. Cuman ya prakteknya seperti apa kan kita juga Iya, nggak ngerti ya, namanya modal gede gitu kan biasanya ada macam-macam jalurnya gitu kan, Iya, kita iya. nggak tahu. Oke, jadi ada kemungkinan BPJS tetap bisa ya kalau mengikuti regulasinya. Tapi kan kok pakai BPJS Cut, itu kan tergantung kita tinggal di mana, terus vaskesnya berapa, terus misalnya dari vaskes 1, vaskes 2, terus rumah Iya. sakit ini nggak punya alat baru ke rumah sakit yang lain gitu. Kalau misalnya Betul. rumah sakit yang ini punya alat, ya udah di Kayak situ di aja. situ. Oh iya Iya kita kan? tetap ada apa namanya Ada step by stepnya. Iya, ada jenjang lah. Ada sih Oh. banyak regulasi yang mengatur itu, tinggal nanti bagaimana kepatuhannya. Termasuk soal tarif kan. Iya. BPJS kan ada Iya, plafonnya gitu kan, maksudnya Iya. maksimal berapa baru akan di cover kayak gitu. Nah kalau misalnya tarifnya terlalu tinggi misalnya, ya nggak masuk juga pada akhirnya Iya. gitu. Jadi ya itu yang harus bener-bener diatur dengan ketat gitu. I see. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin kesehatan nih, sekarang kan banyak nih yang telemedicine, ya kan? Kebetulan aku adalah salah satunya di efisiensi ini ya waktu loh kan ke rumah sakit apa-apa. Kalau ini bener-bener tinggal buka aplikasi, Oh iya, video callan sama dokternya. Gue sering, lo sering gak? gue chat doang sih. Video call bisa ya? Video call bisa, Oh, bisa. Oke, bisa oke. video Terus, call, terus? lebih yakin aja kalau video call bentukan dokternya kayak mana ya kan. Nah sebenarnya itu tuh ini sekarang kan jadinya kita mau nambah rumah sakit, sementara orang-orang nih di generasi sekarang banyak yang telemedicine. Itu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih Mas? Yang ngaruh lah, kan nggak semua bisa dikerjakan secara online kan. Beberapa harus memang pemeriksaan secara fisik, harus ke lab juga kan, nggak bisa online kan maksudnya kalau. Lab bisa, Emang bisa? bisa. Alatnya datang, gue kemarin nih. Alatnya datang, Terus? Ya, bukan alatnya, ya tapi datangnya maksudnya tetap dari rumah sakit kan. Iya, bener-bener Ini dari kayak rumah gitu. sakit, tapi datang masa apa? Jadi gue misalkan disuruh ngapain gitu, kecuali ambil darah ya kan saya nggak bisa ya gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak tes urin atau apa-apa, dia kirim, terus habis itu kita kirim lagi, jadi nggak harus keluar rumah. Jadi Bisa kayak gitu ya? iya, Ya gue juga bisa-bisa baru aja. tahu, gue juga baru tahu gitu Baru kan. tahu, gue baru tahu nih, gue baru tahu. Iya, gue Biasanya chat kalau gue biasanya chat. Terus habis itu ngambil soalnya chat di ya. apotik. Iya kadang juga dikirim Iya, obatnya. kadang juga dikirim ya, benar-benar. Iya kan. Kirimnya berapa hari kayak gitu. Nggak ada salah satu aplikasi yang sebenarnya itu memudahkan, tapi kalau kita nggak hati-hati, defaultnya pengiriman pakai ekspedisi gitu, jadi bukan Oh yang iya instan gitu. benar-benar ada yang 24 hari karena ada yang Iya. instan same day sama 2 sampai 4 hari. Iya, tapi gak ada yang COD kan? Pak, Tahu obatnya salah. Mas, tapi juga kalau ngomongin soal rumah sakit Mas, ini sebenarnya masalah pemerataan layanan kesehatan di masyarakat kita ini isu utamanya apa sih Mas? iya. Sehingga akhirnya ya ada kebijakan masuknya rumah sakit asing ini kok Iya. menjadi sorotan begitu. Betul. Ya emang iya terpusat di kota-kota besar kayak gitu, Oh, fasilitas-fasilitas iya. yang gede, terus kemudian tenaga-tenaga ahli, dokter spesialis, subspesialis itu kan terkonsentrasi di kota-kota besar. Nah, yang di daerah-daerah kayak gitu ya pada akhirnya kesulitan juga untuk mengakses. Satu sisi itu jadi peluang juga kalau misalnya rumah sakit asing mau masuk. Nah, di sini belum ada loh yang layanan ini kayak gitu, iya, sebenarnya iya. seperti itu. Tapi kalau misalnya memang dirasa marketnya lebih gede di di kota Di besar, kota terus besar. semuanya bukanya di kota besar semua ya Pak, nggak menyelesaikan problem yang Iya. kita hadapi Oh, saat iya ini. juga Tapi ini benar sih karena kalau misalkan di pikiran aku ya Mas, kalau misalkan emang mau buka, kalau let's say Jakarta deh, kan udah banyak ya rumah sakit. Iya. Mungkin bisa buka di mana ya yang kayak rumah sakit gede tuh jarang. Tau nggak Mungkin- daerah-daerah mana gitu. Jakarta coret. Iya, tapi apakah mau? Ya kan sebenarnya kan itu. Iya. Ya harus ada regulasinya sih Mas, benar tadi kata Mas Iya, Uyung, harus ada iya. regulasi yang jelas dia mau buka di mana. Terus juga ya menyerap lapangan kerja juga pastinya Mas gitu kan. Minimal kalau Iya, misalnya betul. oh di sini kayaknya udah kebanyakan, harus yang lain gitu. Gitulah. Iya. Masa semuanya di sini? Kita cap-cip-cupnya milih rumah sakit jatuhnya. Iya sih. Tapi kan Mas bukannya kalau misalnya let's say di daerah pinggiran Jakarta begitu, terus rumah sakit asing kalau misalnya harganya mahal juga, orang mau berobat nggak ya Mas?
Itu dia, betul. Itu jadi PR juga gak sih Iya, Mas iya. sebenarnya? Ya ada pasarnya masing-masing sih. Kalau misalnya kuat mahal ya di situ, kalau misalnya enggak kan ada pilihan yang lain gitu. Karena kan Masyarakat Karena memang nyatanya- dikasih pilihan. Nyatanya yang di luar negeri juga laku gitu loh. Iya Maksudnya orang sih. jauh-jauh ke sana kan Tapi, lebih iya mahal lagi bener juga. sih. walaupun pada akhirnya emang rumah sakit kan bisnis. Iya kan? Betul. Iya kan Mas? Rumah sakit itu bisnis kan Mas? Iya, pada akhirnya gimana kita menyeimbangkan aspek bisnis dengan aspek, karena rumah sakit itu kan juga ada pelayanan gitu kan. Iya. Jadi iya. biar nggak cuman bisnis doang yang dikejar, tapi juga kita punya problem dengan pelayanan. Gimana Iya. kalau gimana supaya dua-duanya itu terakomodir gitu. Jadi secara bisnis juga mereka bisa masuk memanfaatkan teruk pasar yang ada, tapi sekaligus juga bisa menyelesaikan problem pelayanan yang saat ini kita hadapin. Seperti Iya, itu sebenarnya yang diharapkan Mungkin dengan ya. masuknya itu. Kan suster-suster di Jakarta suka galak. Masa? Iya. Nah itu juga Kalau di luar negeri bahaya banget. Iya ya. stigma nggak cuma perawat kan, stigmanya kan dokter-dokter kita juga sudah kalau misalnya konsultasi cepet-cepetin segala iya. macam kayak gitu. Betul. Nah itu kan salah satu poin plus orang keluar negeri, karena katanya kalau di sana itu secara pelayanan dalam hal apa namanya ya komunikasinya lebih bagus gitu Komunikasinya lah. lebih bagus, Komunikasinya lebih kayak ramah gitu loh, Lebih ramah ramah, banget kayak iya. iya apa gitu. Kalau misalkan manggil receh-receh, dia tuh yang kayak baik gitu loh. Lah kalau di sini Satu gitu. sisi itu jadi standar buat kita kan, maksudnya ini sainganmu udah bukan jauh di luar negeri sana loh, ini di kota yang sama ada yang layanannya iya, seperti ini. iya, Masa kamu mau benar, gitu-gitu benar. aja, mau judes-judes saja kayak gitu Iya. kan. Satu sisi itu jadi apa namanya tantangan buat yang existing sekarang kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya bisa jadi ini karena ada saingannya nih di dalam sini, jadi mungkin jadi bisa belajar. Oke, kita bisa nih lebih baik. Sebenarnya bisa gitu juga ya kan, Mas? Untuk Bisa gitu juga. memperbaiki. Terus kayaknya kalau nggak salah ada regulasi juga yang mewajibkan ada mekanisme sharing knowledge, apa namanya transfer knowledge kayak gitu loh. Jadi Oh, yang oke. datang ke Indonesia itu nggak cuma sekedar kerja doang, tapi juga ngajarin yang di sini kayak gitu. Misalnya ada teknologi apa di Korea gitu yang biasanya orang harus ke sana dulu gitu. Ketika buka di sini nggak cuman apa namanya Untuk berobat, pasien iya. doang, Iya. ngambil pasien doang, tapi juga taruhlah ngasuh residen spesialis kulit kelamin di situ kayak gitu untuk belajar, terus nanti balik lagi ke rumah sakitnya dia bisa ngasih pelayanan yang sama bagusnya kayak gitu. Iya, Jadi iya. kan standarnya Betul. meningkat. Nah, kalau misalkan yang di Bali itu tahun lalu kan ada yang bikin rumah sakit yang level internasional tuh. Yang resmi Erick Thohir juga bukan sih Menteri BUMN? Iya, itu ada update apa gitu, Mas? Itu yang mana ya? Tapi kalau nggak salah kalau di Bali memang ada kawasan ekonomi khusus gitu kan. Oh iya, iya, kayak itu ya. Kayaknya sih Yang itu. itu. Dan itu udah ada Permenkesnya juga soal itu. Cuman yang mana aku juga nggak terlalu ingat, nanti mesti ngecek dulu. Tadi nggak ada sih di kisi-kisinya, aku siapin. Iya, kalau itu. tiba-tiba jangan Iya, suka kasih tiba-tiba pertanyaan. dar-der Udah dor kayak sukanya. kuis skripsi aja. Kita lagi main kuis emang. Gitu kan. Lagian berat amat topiknya. Lagian berat amat Atau masing berat topiknya. topiknya nih. Tapi kalau misalkan menurut Mas Uyung sendiri nih, pribadi aja gitu, apakah ini banyakan baiknya atau sebenarnya kita bisa lah memperbaiki apa ya, rumah sakit kita sendiri gitu? Apakah kita perlukah? Sama sih plus minus sih, maksudnya tetap perlu, menurutku sih tetap perlu. Tetap perlu, dengan oke. dengan itu tadi apa namanya regulasinya tetap dikawal supaya tujuan kita tercapai. Jadi kalau misalnya kita mengizinkan itu untuk meningkatkan kualitas kita, ya itu dikejar, jangan cuman duit kita lari ke situ doang gitu loh. Kayak gitu. Oh, jadi tetap harus clear banget nih kalau misalkan oke masuk ke sini, tapi clear gitu boundariesnya mau gimana nih, mau di mana dan gitu-gitu. Oke. Tapi ya sih sebenarnya itu bagus sih. Bagus sih. Sama ini Mas, udah ada bocoran belum sih Mas negara-negara mana yang tertarik untuk berinvestasi bikin rumah sakit di sini? Oh iya, penting tuh. Mestinya udah ada ya, cuman ya aku belum ada datanya sih, belum dapat. Tapi omongan itu udah ada Mas, berapa negara udah ada? Tapi berarti dari Eropa ya rumah sakitnya. Enggak, yang di sekitar sini kan juga ada juga yang dari Asia Tenggara gitu kan, apa namanya, ada yang mulai dari yang perwakilan doang, terus nanti apa namanya kan kemarin kan sudah banyak kan yang buka perwakilan di sini. Jadi dia Iya, konsultasinya di sini dulu. Nanti kalau misalnya udah butuh Oh, tindakan baru baru ke sana. dikirim. baru ke sana. Oh iya Kayak gitu. iya. Oh itu berarti udah ada kemungkinan step berikutnya mereka bangun rumah sakit Mas. Kalau misalnya, wih kok banyak juga nih di Iya. sini ya kayak gini. Atau jangan-jangan sudah, nanti mesti dicek lagi data. Tapi memungkinkan kalau misalnya kayak gitu itu sudah secara regulasi sudah dimungkinkan. Kalau kemarin-kemarin baru
kantor perwakilan doang. Sekarang kalau misalnya buka rumah sakitnya juga udah boleh, udah bisa gitu. Oh, oke Iya oke. sih. Ya sekaligus menyerap lapangan kerja itu tadi Cut. Iyalah. Iya kan. Heeh. Banyak rumah sakit dan ya itu biar kualitas bener tadi biar dokter-dokter kita jangan suster-suster pelopor gitu gak terlalu jutek gitu. Apalagi yang Iya. pakai BPJS. Iya. Wah, I love it. You love it ya. Enggak, sebenarnya enggak extra. jutek juga banyak, cuma Iya, kerja juga rata-rata banyak. rata-rata Iya. jadi influencer gitu, enggak praktek. Kebetulan iya, kebetulan Iya, dari pengalaman bener, sih Mas. memang seperti itu ya. Pengalaman pakai BPJS itu operasi nunggunya 3 jam, masuk ke ruangan gak sampai 10 menit udah. Oh ini. Dok, ya Mas bisa langsung sini. Makasih dok. Udah tau gue wartawan ya suka nanya. Kayaknya gue mau tahu nih penyakit gue apa nih gitu. Iya kan. Pokoknya begini-begini dah besok ini. Oke. Ya gitu sih. Walaupun ya alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah Oh sembuh. iya. Cuman mungkin kalau sekarang oke, to the point gitu. Iya. Ya kita kerjain kucuk-kucuk yang penting sehat, Sehat, gitu. Kalau iya. misalkan mungkin gue ngelihatnya kalau di luar pertanyaan-pertanyaan yang agak nyeleneh aja dijawab soalnya. Kayak gimana tuh? Nggak bisa gue sebutin dong. Tapi misalkan dok, let's say ini boleh jalannya berapa lama? Misalkan dia bilang seminggu udah boleh jalan gitu. Kalau lari kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, iya. kayak lari, olahraga kalau jalan-jalan ke mall boleh nggak dok? Bisa yang kayak dok, tapi kayak besok mau janjian pergi sama teman-teman boleh nggak? Itu dijawab sama dokternya. Tapi jawabnya juga bener kan? Gak bercanda juga kan? Dijawabnya nggak bercanda, dijawabnya bener ya. Kalau misalkan kuat boleh jalan 10 sampai 15 menit ya. Tapi habis itu duduk ya. Yang kayak gitu. Jadi dia tuh mau gitu. Iya. Yang kayak udah belum Berarti gitu bener-bener loh. pasien adalah raja tuh kalau gitu, Cut. Karena kan mungkin kalau misalkan di luar kita dibayar mahal ya. Iya sih. Heeh. Tapi kayaknya gak juga gak mahal-mahal banget Mas. Kalau gak salah yang di Penang tuh katanya gak terlalu mahal Mas ya? Sama sebenarnya gak sih hitungannya hampir sama sama? di sini? Gue sempat baca di X sih waktu itu kayak orang Ada beberapa sih, Ada ada beberapa faktor terutama obat-obatan itu ada beberapa yang memang di sana itu lebih terjangkau dibandingkan di sini gitu. Faktor I see. macam-macam, ada biaya masuk segala macam, di sana lebih banyak yang menggunakan, di sini Hmm. enggak, kayak gitu kan pengaruh juga. Iya di sini rumah sakit di sini cateringnya mahal pak. Wow, apalagi dekat rumah lu itu ya? Itu mahal banget tuh. Kalau itu mahal, itu kantinnya aja Iya, jangan mahal. ditanya. Permisi. Nah, Walaupun rame ya. walaupun rame sih. Walaupun rame jam 12 udah habis tuh. Orang pada kaya-kaya banget. Gue lihat-lihat kalau ke rumah sakit orang pada kaya-kaya banget jajan di sini. Jangan disenggol lah enak. Oke lah Mas Yung, berarti kita nantikan saja kalau begitu rumah sakit asing Yes. ini akan masuk Indonesia. Ya tadi harapannya begitu ya. Walaupun ada pro Harapannya, kontra, tapi ya semoga betul. dengan adanya isu ini ya rumah sakit kita bisa lebih naik kelas lah. Iya udah, iya dong. Harus. Kita maunya orang luar berobat ke sini gantian. Boleh dong. Boleh. Iya kan? Boleh kan? Ada kemungkinan itu kan Mas? Sekalian piknik naik Rinjani gitu. Nah itu bisa sekalian ke Bali gitu. Sekalian. ke Garut, sekalian kemana ya. Jalan-jalan kan. Jalan-jalan sekalian ke ini mall-mall yang banyak banget di Jakarta ini. Iya bisa. Iya kan? Atau Tuh. sekalian habis berobat langsung ke Mandalika balapan. It's okay. Iya, Kalau iya, dia iya, kuat, iya. kalau dia Valentino Rossi kan gak ada masalah. Atau cobain street food di Jakarta kan Mohon banyak. maaf habis operasi langsung makan street food gimana itu kabarnya. Loh, kan Kata minyak wah korban baru nih. Kata minyak ya baru. tapi kan mungkin ini sakitnya bukan yang Oh, kayak iya, gitu-gitu iya, kan bisa, bisa. bisa, Ya udah. kan. Kan bisa ya. Semoga ya. Semoga. Kita sih berharapnya sebagai warga negara Indonesia ya, yang terbaik nih kalau misalkan ini dengan kehadiran rumah sakit internasional ini bisa membuat kita lebih baik, kenapa tidak? kenapa Ya tidak? kan Mas Suyung? Iya. Baiklah. Ada kalimat-kalimat terakhir untuk topik ini Mas, silahkan. Ya utamanya sih untuk ini ya, untuk pasien, ketika pasien punya lebih banyak pilihan ya tentu menguntungkan sih. Maksudnya ya kalau misalnya tidak mampu ya tinggal pilih yang tidak terlalu mahal ya, kayak gitu. Kalau misalnya memang mampu dan butuh pilihan yang lain ya akan lebih mudah kan kalau dibebasin gitu.